Ya, pemirsa, saat ini saya berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, tempat penyelenggaraan KTT Archipelago and Island States Forum 2023. Dan satu hari menjelang pembukaan KTT ini, suasana di kawasan ITDC sudah semakin disterilkan untuk menyambut para tamu-tamu VIP dan juga delegasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasatgas Preventif Operasi Tribrata Agung 2023, Brigjen Pol Rudi Antarsyawan. Selamat pagi. Menjelang siang, Pak Rudi ya. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Rudi, ini bisa digambarkan, Pak, kondisi terakhir menjelang pembukaan besok ya, Pak ya? Baik, terima kasih untuk kondisi terakhir H-1 untuk situasi khususnya di wilayah Bali dan kawasan-kawasan yang akan dilaksanakan KTT AIS 2023 masih aman, terkendali, dan semuanya tamu-tamu negara sudah hampir seluruhnya datang, ya, dan beberapa satgas yang dibagi dalam operasi ini, saya sendiri selaku Kasatgas Preventif juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, mulai tanggal 4 ya kita sudah melakukan latihan-latihan, TFG, dan dilakukan semuanya ini tentunya secara terkoordinasi, sinergi, dan kolaboratif dengan unsur-unsur pengamanan lainnya, baik itu dari Pas Pampres, kemudian dari TNI, dari Pangkogapdam, kemudian dengan kementerian lembaga yang lain, itu ada BIN, ada BAIS, ada BSSN, dan lain sebagainya. Ini kita lakukan secara kolaborasi, dan sampai sekarang hasil pemantauan di lapangan dan pengamatan di lapangan masih semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang menonjol, tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol, ya. Dan insya Allah pada hari hanya itu juga bisa akan dilaksanakan dengan baik kegiatan ini yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden kita, dan pimpinan kita juga sudah melakukan pengecekan apakah itu Bapak Panglima TNI, Kapolri, kemudian juga dibantu pejabat-pejabat TNI Polri juga sudah melakukan pengecekan ke tempat-tempat lokasi, venue-venue yang akan dilakukan kegiatan ini, termasuk langsung mengecek kesiapan anggota di lapangan. Dari pemantauan di monitor Command Center ya, Pak ya, itu sama sekali tidak terlihat ya ada potensi-potensi, kalaupun ada semua sudah terpantau dan bisa diantisipasi, Pak ya? Ya. Insya Allah sudah bisa termonitor dari Command Center, dari posko yang dilengkapi dengan jumlah CCTV yang sangat banyak, ya, mulai dari kedatangan di bandara, kemudian di perjalanan, termasuk anggota yang dilengkapi dengan alat-alat komunikasi yang bisa langsung interaktif, apakah itu body worm, body cam, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain terpantau masih lancar. Baik lalu lintas juga bisa diatur dengan baik, semua tamu bisa sampai ke akomodasi, ke tempat kegiatan juga masih lancar, termasuk kalau ada beberapa tamu yang sudah melaksanakan ada kegiatan tambahan mungkin juga masih lancar, kemudian termasuk gangguan lainnya, misalnya ada unjuk rasa dari saudara kita, kelompok-kelompok tertentu menyampaikan aspirasinya, juga sudah kita siapkan, kita antisipasi, ya, dan sejauh ini belum ada, dan kemungkinan kalau ada pada hari ini juga sudah kita siapkan dengan petugas-petugas kita, bagian dari Satgas Preventif, dari Subsatgas Kawasan sudah menyiapkan. Jadi penanganan apabila ada yang menyampaikan unjuk rasa, penyampaian pendapat, ini akan kita arahkan di lapangan Renon. Nah, di tempatnya sudah kita siapkan, dan apabila ada beberapa orang, kelompok yang mungkin akan melakukan itu, kita bantu untuk transportasi, kita bawa dengan kendaraan secara humanis, kemudian biar menyampaikan dengan baik dan nyaman di Renon. Karena kalau mungkin di jalan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat maupun dari tamu-tamu yang akan menuju ke
lokasi kegiatan. Jadi kita Itu mekanismenya seperti apa Pak? Untuk jika ada massa yang ingin berunjuk rasa, apakah mereka harus sebelumnya melapor dulu ke polisi atau langsung polisi yang ketika melihat ada potensi akan berunjuk rasa, polisi kemudian mendekati dan melakukan secara persuasif untuk mengarahkan? kalau untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya atau unjuk rasa ini kan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi pasti mereka sudah memberitahu ke kita dan kita akan mengakomodir, dan kita juga ada satgas yang sangat preemptif ini sudah tahu ya ada untuk mengantisipasi itu. Jadi apabila ada yang sudah sampaikan tadi, ada beberapa kelompok, beberapa orang ini apabila di jalan misalnya membentangkan sampah, spanduk dan lain-lain akan kita himbau, kemudian kita siapkan kendaraan, kita bawa dengan ada bus ya dengan petugas yang humanis, kita bawa ke lapangan Renon, dan di situ disiapkan juga negosiator ya, dan kita lakukan. Pak Rudin, ini Satgas Preventif mungkin bisa dijelaskan Pak, turunannya, unit-unitnya itu apa aja Pak yang bekerja mengamankan KTT AIS? Ya, Satgas Preventif adalah satgas yang artinya pencegahan dari gangguan Kamtibmas, gangguan yang lainnya ya. Ini kita ada beberapa sub di situ. Ada 5 sub satgas. Yang pertama sub satgas bandara. Jadi pengamanan di bandara, mulai tamu berdatangan ya, orang-orang yang diperkirakan akan mengganggu ya. Nah, ini sudah kita antisipasi di situ. Ini sub satgas bandara untuk mengamankan di ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 tentunya kerjasama dengan Pas Pampres, karena yang bertanggung jawab udah Pampres, kita bertanggung jawab di situ ya, Pas Pampres ya, kita akan memberikan perbantuan sterilisasi K9 di situ dan koordinasi dengan Pas Pampres. Ring 2 dengan Pangko Gabdam ya, kemudian ring 3 juga kolaborasi dengan TNI yang ada di jalan-jalan. Kemudian yang kedua adalah subsatgas pengamanan hotel-hotel yang dijadikan akomodasi untuk menginap dan lain sebagainya. Ini kita adakan pengamanan dan itu secara sinergi juga. Kemudian subsatgas pengamanan objek, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk acara KTT AIS. Kemudian subsatgas kawasan. Nah, kawasan dibagi beberapa klaster ya. Ini subsatgasnya adalah Kapolres Denpasar. Ini juga melakukan antisipasi terhadap gangguan-gangguan yang akan mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir adalah subsatgas sterilisasi. Kita menggunakan K9 kita, anjing-anjing pelacak kita untuk melakukan sterilisasi ya di hotel, di venue, di bandara. Kita libatkan K9 kita dan kerjasama dengan unit Jibom ya yang ada di Brimob maupun dengan TNI di subsatgas sterilisasi. Kemudian kegiatannya juga melakukan mengatur juga, menjaga, kemudian bersama-sama Satgas Walrolake untuk mengamankan jalan, rute yang dilalui, ya. Kemudian juga melaksanakan patroli. Nah, ada patroli sepeda, ya, karena ini kan memang KTT AIS tentang lingkungan ya. Ya kita kedepankan memang untuk patroli dengan sepeda, dengan kuda, ya. Kemudian juga melakukan pengamanan di objek-objek yang akan dilakukan itu. Begitu. Ini menarik Pak, ada patroli kuda juga Pak, mungkin bisa dijelaskan. Kita sudah tahu bahwa ini isunya tentang kelautan, tapi juga polisi ternyata punya juga patroli menggunakan hewan kuda. Mungkin bisa sedikit jelaskan apa kelebihan selain daripada mobil ramah lingkungan ya Pak ya, dengan menggunakan kuda, apa kelebihannya Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak. Ya, patroli berkuda itu memang bagian dari SOP juga apabila ada kegiatan-kegiatan tamu negara ya. Ini memang patroli kuda digunakan ya. Kemudian kelebihannya juga tentunya ini patroli kuda lebih ramah lingkungan, kemudian dia lebih fleksibel, bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa dilalui mobil, kendaraan, bisa, dan lebih humanis ya. Kemudian sepeda juga ada. Kalau kita satgas yang lain, satgas Walrolake itu juga menggunakan pengawalan menggunakan mobil listrik, sepeda motor listrik juga sudah digunakan itu. Ya. Oke, terima kasih Brigjen Pol Rudiantara Setiawan, Kasatgas Preventif Operasi Tri Brata Jaya Agung. Selamat siang Pak. Selamat siang.
Ya, sebagai tambahan informasi pemirsa bahwa Presiden Joko Widodo sore ini diperkirakan tiba di Bali dan nanti malam Presiden akan melakukan welcome dinner bersama dengan tamu-tamu VVIP dan juga delegasi lainnya. Dan besok baru akan dibuka secara resmi konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023. Dan demikian laporan saya untuk sementara, Deli Rozadi dan juga Christian Hendra dari Nusa Dua Bali kembali ke studio di Jakarta.